Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jarod di channel Media Perubahan. Akan hati-hati, informasi masuk juga ke akal dan membentuk pikiran, kemudian jalan lagi ke sistem saraf hingga akhirnya masuk ke kolbu. Nah, bila seperti ini, teman baik juga bisa menilai kan informasi dari teman saya, informasi di sosmed, informasi dari televisi atau apapun ternyata tidak baik. Berarti kesadaran kita harus bisa memfilter, ini nggak bagus buat saya. Skip, kita berpindah lagi. Nah, teman baik, kalau berbicara kelola pikiran, mungkin kalau ternyata kita agak galau, terus kesulitan untuk bisa mendapatkan feedback balik, teman baik harus bisa mencari komunitas yang sesuai. Artinya, kalau memang ingin mendapatkan kesadaran tinggi dan pikiran yang benar, maka bergaulah dengan orang-orang yang memiliki kesadaran pikiran tersebut. Kalau kita gaulnya sama orang-orang atau seseorang yang ternyata menjadi toxic, kalau anak-anak sekarang kan katakannya toxic situation ya, atau toxic community. Nah, artinya di situ ada terjadi komunitas racun bagi pikiran kita, maka kita harus punya kesadaran tinggi. Stop, kita harus keluar dari sini, ambil komunitas yang lebih baik atau ambil informasi yang lebih baik agar kita punya pikiran yang benar. Kita pun sangat menyadari Pak bahwa bonus demografi dan pemilih pemula itu sekarang kalau menurut catatan beberapa sumber itu hampir 17 juta lebih Pak. Pemilih pemula aja yang kemarin nggak milih sekarang milih gitu kan. Nah ini tentunya generasi yang umurnya kan baru 18 tahun, 17 lebih 18 tahun jalan. Katakanlah sampai di usia-usia pemilih pemula. Nah tentunya mekanisme menyampaikan sesuatu beda dengan orang yang 50 up gitu kan gitu. Caranya berbeda. Nah kita juga sebetulnya dengan para relawan yang lain sudah menyadari akan pentingnya bagaimana mendesain sebuah komunikasi gitu ya, memanfaatkan IT gitu kan, memanfaatkan media yang notabene-nya memang sangat efektif gitu kan, sangat efektif bagaimana mengkomunikasikan ini ke teman-teman, ke anak-anak kita yang masih muda-muda. Programnya tentunya banyak lah Pak, nanti akan kita desain yang jelas bahwa bonus demografi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada lain caranya adalah bagaimana kita mendesain konsep kepada mereka. Tentunya cara berkomunikasinya beda dengan komunikasi yang PTA, beda kan komunikasinya dengan media, dengan official channel, dengan media-media sosial yang memang sangat efektif sebetulnya oleh mereka. Nah, catatan ini kemarin sebetulnya Pak Anies sudah di Jakarta, mungkin Bapak pernah melihat beberapa video Pak Anies berkumpul dengan anak-anak muda di Jakarta gitu ya. Memang karena kita pun menyadari betul ini harus digarap secara serius Pak. Secara serius, dan insya Allah lah dalam waktu dekat kita akan membangun komunikasi dengan menyiapkan program bagaimana bisa menggait pemilih pemula dengan cara yang berbeda komunikasinya dengan orang-orang yang Kang Ijo tadi, boomer seperti kita gitu, bukan Bang Epul bukan saya. Nah, jadi caranya memang berbeda. Insya Allah bahwa ini adalah satu hal yang sangat kita sadari betul, dan kita harus membangun komunikasi dengan konsep yang berbasis kebutuhan anak-anak, kebutuhan kita, cara berkomunikasi begitu. Pasti itu penting Kang Ijo, sangat penting sekali. Nanti kita akan rumuskan terkait polanya seperti apa, tapi ini jelas menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan secara bagus, secara benar, dengan teknik yang pas gitu kan, komunikasinya dengan mereka. Berarti begini ya Kang Ipul, kan kita tahu bahwa di sosial media gempuran buzzer rupiah itu luar biasa. Betul Pak, betul. Nggak mudah ya Kang Ipul ya. Lalu bagaimana supaya bisa, tadi ya kembali lagi, ini kan ketika bicara soal tatanan masyarakat Indonesia yang secara sadar ataupun tidak sadar sudah diserapi sudah dimasukkan dengan pemahaman bahwa segala sesuatu harus uang ya kan. Pertanyaannya bagaimana ini supaya merubah mindset itu Kang Ipul dari sisi psikologi gitu Kang Ipul. Kang Ipul melihatnya bagaimana? Apakah kita bisa cukup banyak tenaga untuk merubah gitu loh cara berpikir, paradigmanya? Ya, kalau yang disampaikan Kang Ejo sebelumnya tadi tentang peran buzzer itu bisa mempengaruhi sebagian dari kalangan milenial. Saya kira begitu ya, tapi tidak sama sekali untuk generasi Z. Dan si Z itu generasi yang sangat terbuka, sangat melek. Dia tidak cukup menerima informasi dari satu sumber saja. Dia akan selalu bandingkan.
TikTok berperan sangat besar di situ. Banyak sekali bermunculan seluruh informasi, bahkan kabar-kabar politik saja, Pak. Saya seringkali kalah sama anak saya yang usia 16 tahun. Abi tahu nggak ada berita ini? Belum. Tahu dari mana? TikTok katanya. Nah, jadi luar biasa. Ini yang akan tentu menjadi media yang sangat efektif untuk adik-adik kita di generasi Z. Dan saya tidak khawatir dengan upaya framing dari para buzzer itu, karena pola karakteristik generasi Z tadi, dia sangat terbuka, dia sangat mudah membandingkan, malah ujung-ujungnya adalah membuli balik para buzzer. Betul. Dan cap buzzer hari ini semakin rusak gitu kan, orang semakin tahu buzzer mah udahlah ngaco lah gitu. Betul. Bahkan ketika misalkan ini pengandaian saja, kalau misalkan ada orang yang betul-betul pro istana misalkan tapi bukan buzzer, itu udah habis dicap buzzer aja gitu. Saking framing buzzer itu negatif ya Pak? Negatif. Betul. Ya senjata makan tuan gitu. Iya. Artinya persepsi bahwa buzzer rupiah itu, maksudnya begini, persepsi bahwa orang yang pro, ya kan, pemerintah itu sudah dianggap sebagai buzzer rupiah gitu. Betul Pak. Iya, mending kalau ia dikasih duit dia. Ini dia nggak bukan buzzer, bukan siapa-siapa, tapi barangkali mungkin keterbatasan pikirannya, ini dia pro istana misalkan. Ya kasihan, dia malah dianggap buzzer oleh orang. Iya. Nah, kembali ke relawan tanpa rupiah ini, Pak Rois, di Jabar Manis. Kalau Jabar Manis berarti kan skopnya hanya Jabar saja. Sejauh mana sekarang relawan tanpa rupiah Jabar Manis ini? Pergerakannya? Ya, Kang Epul, memang Jabar Manis saat ini masih di wilayah Jawa Barat dan DKI lah ya, saat ini gitu Pak. Nah, kita sih punya obsesi suatu saat kita akan berkembang, masih ada waktu 1 tahun lebih lah kita untuk melakukan pengembangan organisasi. Nanti kita lihat kepentingannya, apa kita bisa bersinergi dengan relawan yang lain. Misalkan ada Anies, ada banyak relawan ya. Apakah nanti kita bisa bersinergi dengan mereka atau gimana, atau memang kita berbagi tugas itu. Sudah ada komunikasi dengan? Ada komunikasi Pak, pasti itu dengan Ketua Anies, dengan Bang Laude juga kita sering komunikasi dan teman-teman yang lain. Nah, terkait dengan yang tanpa rupiah tadi, memang betul-betul saya bilang tadi bahwa saya selalu memberikan support kepada teman-teman bahwa organisasi ini didirikan atas dasar semangat kebersamaan dan tujuan yang sama Pak gitu ya. Jadi sekali lagi pendanaan dari organisasi ini betul-betul crowdfunding Pak. Funding yang betul-betul dari kawan-kawan semua lah. Kita pun tidak ada satu donatur perusahaan besar yang menjadi donatur, tidak. Betul-betul ini crowdfunding dari kawan-kawan semua. Seperti itu gitu semua ya. Dan kawan-kawan pun alhamdulillah Pak, alhamdulillah tidak terlalu banyak menuntut. Barangkali punten ya Pak, saya tidak mau menyamakan dengan teman yang sebelah sana yang sebelah diukur kalau nggak ada uang nggak jalan. Di Jabar Manis itu tidak ada Pak, artinya tidak ada tuntutan bahwa kalau tidak ada ini saya tidak, enggak, semuanya karena semangatnya yang sama, kerelawan yang sama, perjuangan yang sama.